أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji nggak selama ini? Ngaji? Belajar tajwid kan? Menjawab salamnya tidak lagi waalaikumsalam. Itu salah. Jadi ada lam alif di situ, maka salah baca, salah arti. Lalu menjawab salam yang benar itu seperti apa? Waalaikumsalam. Sa-nya itu double. Waalaikumsalam. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, barang siapa yang menjawab waalaikumsalam, pahalanya 10. Ditambah waalaikumsalam warahmatullahi, pahalanya 20. Ditambah lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Enak nggak dapat pahala? Enak kan? Mudah nggak nyarinya? Mudah. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita atas kehadirat Allah karena sampai detik ini adik-adik, teman-teman sekalian masih bisa berpuasa, masih bisa menikmati bulan suci Ramadan. Banyak kawan-kawan kita kan, saudara-saudara kita yang wafat sebelum Ramadan ini yang nggak pernah dan nggak sempat merasakan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita bisa berpuasa di bulan ini, itu anugerah yang terbesar dari Allah. Bersyukurlah kita dalam menikmati manisnya beribadah. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, buah hatinya Aminah, putranya Abdullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, laulaka lama khalaqul aflak. Andai kata tidak karena Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan yang namanya kehidupan. Adik-adik coba untuk diam, dengerin ya. Karena kata Rasul, barang siapa yang mendengarkan ceramah, ontok, diam, dia menyimak bagus-bagus, apalagi dia mendapat apa yang dikatakan oleh penceramahnya, maka pahalanya sama dengan 1000 kali sholat sunnah. Sanggup nggak? Terawih sholat sunnah 11 rakaat aja udah encok pinggang kan? Ini mendengarkan ceramah, kita paham apa yang dikatakan, itu sama dengan pahalanya 1000 rakaat sholat sunnah. Tapi kalau kita datang cerita-cerita, itu pahalanya cuma 100 rakaat sholat sunnah. Ini 11 rakaat aja udah ngeluh, udah kecapean. Maka dengarkan baik-baik. Jamaah rahimakumullah. Ini malam ke-12. Besok udah puasa ke-12. Betapa nikmatnya, manisnya ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kalau iman tidak mengatakan, iman tidak merasakan, maka puasa ini biasa-biasa aja. Maka beribadah di bulan suci Ramadan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tidak iman yang mengikuti puasa itu. Karena iman tidak mengikuti ibadah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari akhir, di hari kiamat, akan ada seorang hamba Allah yang Allah sidang. Akan ada seorang hamba Allah yang Allah sidang. Dosanya banyak banget. Pernah nggak jumpa sama kawan yang dosanya banyak banget? Pernah? Dosanya banyak banget, amal ibadahnya hampir tidak ada. Lalu Allah menyuruh malaikat pencatat amal, woi malaikat, cari dulu amalan dia. Apa kata malaikat? Tidak ada ya Allah. Cari lagi lah kata Allah. Tidak ada ya Allah. Cari lagi kata Allah. Tidak ada ya Allah. Allah itu maha mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kata Allah, cari lagi. Dicari-cari sama malaikat, tiba-tiba malaikat berkata, ya Allah, ada nih satu amalan soleha orang hamba ini. Dia bukan ahlul ibadah, dia bukan orang yang berjihad seperti para syuhada, dia bukan ahlul agama, dia pendosa. Seumur hidupnya dia bermaksiat terus, berdosa terus, dia ninggalin ini, ninggalin itu, berbuat ini, berbuat itu. Amal solehnya hanya satu. Apa? Wal afina
itu sesuai dengan amal. Kalau misalnya kita selama di dunia hidupnya baik, beramal baik, maka balasan kita juga akan baik. Apa kata Allah? Masukkan dia ke dalam syurgaku sebagaimana dia telah memaafkan kesalahan hambaku yang lain, begitu jugalah aku telah memaafkan kesalahan-kesalahan dia. Mudah enggak? Dia hidup hanya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Itu salah satu tanda berhasilnya ibadah, hati kita lentur. Apa kata Allah dalam Al-Baqarah ayat 6 dan 7? Kemarin sudah saya sampaikan, posisi sebelah kanan paling atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketika kita bertemu dengan orang, disuruh puasa nggak mau, disuruh sholat nggak mau, disuruh zakat nggak mau, disuruh infak nggak mau. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Nabi Muhammad, mau engkau peringatin atau tidak engkau peringatin, orang itu tidak akan mau beriman, orang itu tidak akan mau berpuasa, nggak akan mau dia sholat. Kenapa? Dijawab oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Karena di hatinya ada penyakit, maka Allah kunci hatinya, pendengarannya, penglihatannya untuk merasakan nikmatnya beribadah. Penyakit hati itu apa aja Ustazah? Marah. Pernah marah kan sama kawan? Marah, iri, hasad, dendam, sakit hati sama kawan. Pernah kan? Itu namanya penyakit hati. Karena penyakit hati itulah Allah kunci pendengarannya, penglihatannya, serta hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ketika hati itu ada, ketika amarah itu di hati, Allah tambah marah tersebut. Ketika kita iri sama orang, Allah tambah iri tersebut. Ketika kita hasad sama orang, Allah tambah hasad tersebut. Ketika kita dengki sama orang, Allah tambah dengki tersebut. Jadi yang ngomong itu bukan ustazah, yang ngomong itu Allah dalam Al-Quran. Makanya di bulan suci Ramadan ini buat target kita mengaji, jangan hanya mengaji aja, tapi kita baca juga artinya apa yang kita kaji. Insya Allah itu menjadi hudan atau petunjuk dari diri kita. Jamaah rahimakumullah. Beberapa tanda berhasilnya ibadah adalah hati kita lentur. Yang kedua, ada efek, dijauhkan kita dari segala keburukan. Kalau selama ini maksiat, sholat tekun, maksiat jalan, puasa tekun, maksiat juga tetap jalan. Maka kalau misalnya tanda-tanda ibadah itu berhasil, Allah akan jauhkan tuh maksiat yang biasa kita lakukan, Allah jauhkan. Allah beri hidayah pelan-pelan kepada kita. Jamaah rahimakumullah. Lebaran sebentar lagi, senang nggak, Dik? Dik, senang nggak? Mau lebaran senang nggak? Ada nih satu lagu ustazah yang mungkin menjadi penutup kita. Closing kita pada sore hari ini adalah dimana ketika nanti lebaran jangan hanya kita minta izin sama mama, sama ayah itu sekedar tak izin ya, habis itu minta THR ya. Jangan, tapi betul-betul merenungi kesalahan kita. Karena tahun depan kita belum tentu bisa minta maaf langsung kepada ibu dan ayah kita. Wal'afina aninnas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nih kita banyak ibadah ketika diuji sama Allah, hati kita pahit, sakit dan tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain. Padahal Allah saja Maha Pemaaf. Kita manusia biasa, sulit kali memaafkan kesalahan orang lain. Ada satu lagu dari guru ustazah, bunyinya seperti ini. Insaflah kamu akan dosamu, Keraman ketipin itu malaikat pencatat amal. Kiri kananmu jikalau salah tingkah lakumu, keraman menulis akan dosamu. Insaflah kamu akan dosamu, keraman ketipin kiri kananmu. Jikalau salah kata-katamu, keraman menulis akan dosamu. Siratal mustaqim terlalu panjang, tajamnya lebih
dari mata pedang, halusnya lebih dari akan benang, api menyambar terlalu garam. Maka nanti tanda-tanda ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini berhasil adalah kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nanti pas Idul Fitri minta maaf sama kawannya, kalau selama ini ada salah sama kawannya minta maaf. Jangan pikir THR dulu, minta izin dulu. Insya setelah Ramadan ini kita belum tentu di Ramadan berikutnya kita itu akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa kata alim ulama mengkiaskan salah satu bulan Ramadan ini adalah ada orang yang berjalan, ini closing kita. Ada orang yang berjalan, sepanjang dia berjalan dia menemukan satu gundakan tanah di mana tanah tersebut penuh dengan besi-besi yang berkarat. Tanah tersebut penuh dengan besi-besi yang berkarat. Lalu apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Ya campur tanah tersebut, dicampur, diambilnya besi yang berkarat itu, lalu ia panaskan sepanas-panasnya, lalu ia hentakkan besi tersebut dengan satu kali hentakan. Rontok segala karat-karat yang ada di besi tersebut. Begitulah kita dengan bulan suci Ramadan ini. 1 tahun ada 12 bulan. 11 bulan lamanya kuping kita berkarat dengan karat-karat dosa, mata kita berkarat-karat dengan karat-karat dosa, lisan kita berkarat dengan karat-karat dosa, hati kita berkarat-karat dengan karat dosa. Maka ada 1 bulan yang Allah muliakan, Allah agungkan, yaitu bulan suci Ramadan, untuk menggugurkan segala karat-karat dosa kita selama 1 tahun 12 bulan. Mungkin itu saja sebagai kultum kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan unzur maqala wala tunzur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau ada anak kecil, tukang sampah, pengemis, atau tukang maksiat sekalipun yang mengatakan sebuah kebenaran, maka terima. Kalau kawannya negur, terima, jangan dimarahin. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah ini, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, hadis-hadis atau ibadah-ibadah yang kita dapatkan kepada generasi kita, teman-teman kita, anak cucu kita. La'allakum yatafakkarun. Mudah-mudahan ada yang ingin mengambil hikmahnya, mengambil iktibar, dan mengamalkan apa yang sudah kita sebarkan kepada dia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kepada Allah Ustazah mohon ampun, kepada jamaah rahimahumullah Ustazah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.